Kalau saat ini alhamdulillah terima kasih teman-teman di SMP Islam Al Azhar yang di sentra primer. Kita alhamdulillah sudah Ustaz. Nah, alhamdulillah Al Azhar menjadi salah satu nazir yang sudah berbadan hukum dan sudah memiliki izin dari Kementerian Agama dan dari Badan Wakaf Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MLATMS dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah, salam semoga timpah curah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, pagi menjelang siang hari ini Masjid Raya Al Azhar Tangerang Selatan kedatangan silaturahmi dari Lembaga Wakaf Al Azhar, Pak Ustadz Rayyan bersama Pak Ustadz Mahrus di sebelah sana. Kita mau dengar ini apa yang ingin disampaikan Pak Ustadz Rayyan untuk komunitas kampus Al Azhar Tangerang Selatan. Di sini ada sekolah, ada masjid, ada sapras, ada satpam, dan tentunya ada orang tua murid dan jamaah serta anak-anak sekalian. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Sehat teman-teman semuanya. Selamat siang para sahabat-sahabat Masjid Raya Al Azhar Tangerang Selatan. Terima kasih loh Pak Ali sudah diundang ngobrol. Sama-sama Pak Ustadz. Jadi juga sebetulnya ya. Ini kunjungan ke berapa sih? Kunjungan kesekian kali Pak. Kali ya. Kebetulan saya kan belum ada setahun. Nah ini kunjungan Ustadz Rayyan kedua kalau tidak salah. Tapi sebelumnya beliau sering hadir. Ya. Ustadz, secara umum untuk persiapan Ramadan program Wakaf Al Azhar kayak gimana Ustadz? Mungkin ya teman-teman semua. Jadi pada momentum Ramadan kali ini kita ingin coba berbagi informasi berkaitan dengan bagaimana peran dari wakaf, wabil khusus kita akan fokus pada wakaf uang untuk memberdayakan ataupun memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masjid dan sekitarnya. Artinya komunitas, dalam konteks ini ya area yang menjadi wilayah dakwah dari komunitas masjid tersebut. Alhamdulillah di momentum Ramadan kali ini kita tadi sharing ya Pak terkait dengan bagaimana sih sebetulnya bentuk wakaf uang yang mungkin bisa kita sama-sama syiarkan dan itu bisa menjadi sarana ataupun wadah teman-teman di Masjid Raya Al Azhar Tangerang Selatan dan juga sekitar untuk ke depan itu bisa semakin banyak mendapatkan manfaat. Nah, apa yang kita lakukan tentu saja kita sama-sama berbagi informasi terkait dengan wakaf uang itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke programnya, mungkin saya pengen cerita sedikit nih Ustaz tentang wakaf uangnya. Jadi wakaf uang itu teman-teman sederhananya teman-teman mewakafkan uang yang teman-teman miliki untuk dikelola semaksimal mungkin oleh nazir. Nah, nazirnya dalam hal ini adalah tentu saja Yayasan Pesantren Islam Al Azhar. Dalam konteks pelaksanaan tentu mengacu kepada wakaf Al Azhar. Nah, ketika wakaf yang disampaikan teman-teman berupa uang, maka nazir wakaf Al Azhar ini punya kewajiban Ustaz untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakafnya ini. Karena pada asalnya ataupun secara fungsi undang-undang kita di Indonesia itu mewajibkan paling tidak ada 4 fungsi dan peran nazir. Pertama menerima tadi sudah dengan menerima wakaf uang dari teman-teman. Yang kedua adalah mengelola dan mengembangkan. Berarti itu kewajiban yang keduanya. Yang ketiga adalah menjaga harta benda wakafnya supaya tetap utuh dan juga berkembang. Kemudian yang keempat mendistribusikan hasil kelolaannya nanti. Nah, kita masuk pada tahapan yang kedua. Jadi wakaf uang yang kemudian diamanahkan oleh teman-teman nanti akan dikelola dalam bentuk aset keuangan syariah. Apa saja bentuknya? Nah, karena kita bicaranya wakaf uang untuk dakwah Masjid Raya Al Azhar Tangerang Selatan, maka kita hanya akan memprioritaskan pada instrumen investasi keuangan syariah yang paling minim resiko. Itu yang akan kita lakukan. Penempatannya di sektor apa, di instrumen apa saja Mas Rayyan misalnya? Ada 3 Pak. Yang pertama paling sederhana deposito Pak. Deposito syariah yang kita akan gandeng dan bekerja sama dengan beberapa bank syariah. Tentu saja bank syariah menjadi mitra terdekat dari instrumen yang pertama ini, deposito syariah. Apakah itu bank umum, apakah itu unit usaha syariah, ataukah bank BPR syariah, itu menjadi nanti keputusan di teman-teman di kenaziran. Yang kedua yaitu produk sukuk. Tapi rekomendasinya banknya harus syariah Pak Ustadz ya? Harus syariah Pak. Okay, harus syariah karena
yang diperbolehkan untuk mengelola aset wakaf uang adalah bank syariah, Pak, di Indonesia. Oh, gitu, Namanya kalau bahasa hukumnya di sini itu LKSPWU. Apa kepanjangannya, Pak? Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Memang sudah ada aturan? Iya, sudah ada aturannya di situ. Oke, silakan dilanjut. Ya, jadi selain kita menerima dan mengelola bermitra dengan bank syariah, kita juga memilih instrumennya. Nah, instrumen pertama tadi sudah deposito syariah. Instrumen yang kedua adalah sukuk, Ustaz. Nah, sukuk itu sederhananya adalah surat utang negara yang syariah sifatnya. Nah, ini yang mengeluarkan pemerintah Republik Indonesia dan dijamin keamanannya. Artinya dari sisi pokok dan juga kupon. Jadi kalau bedanya nanti teman-teman buat yang mungkin belum pernah mendapatkan literasi keuangan syariah, jadi ada bedanya. Kalau sukuk yang kita dapatkan bentuknya kupon namanya. Kalau deposito tadi bagi hasil. Kalau sukuk itu kupon. Kalau saham dividen. Itu. Jadi nama-namanya itu beda-beda. Nah, nanti sukuk ini kita akan alokasikan dengan dana wakaf uang yang sudah dikumpulkan, lalu kita akan lakukan penempatan wakaf uang itu di instrumen sukuk negara. Nah, kemudian yang ketiga, itu instrumen yang kita rekomendasikan adalah reksadana syariah. Nah, reksadana syariah ini tentu saja reksadana yang trusted, yang terpercaya, yang salah satunya juga dijual oleh bank syariah. Jadi bank syariah juga sebagai agen reksadana dia punya daftar-daftar produk-produk reksadana syariah yang direkomendasikan kepada nasabah untuk kemudian bisa dibeli atau ditransaksikan oleh nasabah. Nah, ini 3 instrumen rekomendasi yang akan kita lakukan ketika dana wakaf uang yang dikumpulkan oleh teman-teman di Masjid Raya Al-Azhar Tangerang Selatan itu terkumpul. Lalu siapa saja penerima manfaatnya? Nah, tentu karena kewajiban nazir yang terakhir adalah menjaga, makanya kita kemudian memilih instrumen yang benar-benar aman. Maka yang terakhir kita mendistribusikan manfaat. Nah, siapa saja penerima manfaatnya? Jadi ini yang menarik, Ustaz. Siap. Kalau kemudian kita berbicara tentang wakaf, maka mauquf alaih yang menjadi target penerima manfaat itu sangat luas. Tidak hanya berfokus terbatas gitu pada person atau kepada orang duafa gitu ya. Mauquf alaih dalam konteks penerimaan manfaat wakaf uang itu ataupun manfaat wakaf secara umum itu lebih general. Bisa orang, bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa lingkungan, macam-macam. Nah, lalu bagaimana dengan Masjid Raya Al-Azhar Tangerang Selatan sendiri? Ya tentu saja mauquf alaihnya adalah mereka-mereka yang punya hubungan ekosistem atau hubungan sosial dengan teman-teman di Masjid Raya Al-Azhar Tangerang Selatan. Siapa saja itu? Misalnya teman-teman di takmir, atau kemudian teman-teman imam, muazin, marbot, kemudian warga sekitar, kemudian mungkin ada lingkungan sekitar juga, bahkan non-muslim pun kalau memang di sekitar sini ada dan mereka layak untuk mendapatkan manfaat itu silakan saja. Mungkin aja, Ustaz. Mungkin saja sebagai bentuk dakwah kita kepada mereka, menunjukkan betapa Islam itu rahmatan lil alamin. Gitu. Pak Ustadz, ini mohon maaf, ini nanti produknya itu ada sukuk, ada reksadana, ada satu lagi apa tadi itu ya? Deposito. Ada deposito. Ini kan nanti ada bagi hasil. Betul. Ini kan nanti ada lebihnya nih. Ya. Ada hasil usaha atau apa istilahnya? Hasil investasi. Hasil investasi. Betul. Itu kembali kepada wakif atau kembali kepada masalah sosial, Pak Ustadz? Yang pertama, yang kedua, ini baik ini sukuk maupun reksadana maupun yang lain itu dana wakaf yang kita titipkan itu sudah kita serahkan untuk dikelola atau itu kembali kepada wakifnya, Pak Ustadz? Ini masyarakat awam banyak bertanya soal itu, Pak Ustadz. Siap. Pertanyaan menarik sekali, Pak Jali. Jadi untuk yang pertama terkait dengan dana wakaf yang terkumpul, kemudian itu kita kan lakukan pengelolaan ya dalam bentuk investasi. Itu dananya kemana? Nah, tentu saja dana itu diinvestasikan, dikelolakan di lembaga-lembaga tersebut yang menjadi mitra kita dengan komitmen betul dari kenaziran bahwa dana-dana tersebut ketika nanti mendapatkan bagi hasil, yaitulah bagi hasil itulah yang disalurkan, Pak. Dengan rasio kalau di undang-undang kita itu menyampaikan 50% minimal itu disalurkan. Jadi misalnya begini, Pak, gampangnya. Bapak menempatkan dana katakanlah 10 miliar. Anggaplah keuntungan ataupun investasi atau hasil investasi dari
dari instrumen-instrumen yang saya sebutkan tadi 5% per tahun. Siap. Anggaplah 5% per tahun berarti kurang lebih sekitar dari 10 miliar itu sekitar 10%-nya kan 1 M ya, berarti sekitar 500 juta. Ya. Nah, 500 juta itulah yang kemudian dialokasikan untuk mauquf alaih. Tapi kita bagi lagi Pak, dari 500 juta itu 10%-nya itu menjadi hak nadir, artinya pengelola nih. Siap. Kan mengelola juga kan perlu ada operasional, ada biaya literasi, edukasi dan sebagainya. Siap. Nah, sisa 90% kan. Aturan di undang-undang kita mewajibkan minimal 50% disalurkan. Berarti 250 juta itu bisa disalurkan langsung. Dari yang 90 itu Pak Ustadz ya? Dari yang 1 M Pak. Dari yang 500 jutanya Pak. Maaf. Dari yang 100 dong. Dari yang 100. Tetap kan formulasinya 100 Pak. Oh siap. Dari 100 ada 10 yang untuk nazir. Yang berarti 90. Kan 90. Nah itu dibagi lagi. Yang 50-nya itu disalurin langsung. Nah sisa kan 40 nih Pak. Siap. Sisa 40. Nah 40 ini dipakai untuk apa? Ini ruang-ruang yang kemudian masih menjadi area yang bisa diijtihadkan atau yang bisa kemudian kita punya kebijakan-kebijakan di sini. Siap. Nah, ada yang kemudian polanya adalah 20% itu direinvestasikan, artinya untuk menambahkan dari dana kelolaan atau aset under manajemennya. Kemudian 20%-nya lagi itu untuk membiayai operasional dan siarnya. Misalnya begitu. Boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Selama DPS dan juga dari sisi tata kelola kelembaganya memang menyampaikan seperti itu. Nah, itu kan tergantung nanti dari tata kelola kelembagaan punya polisinya seperti apa, kebijakannya gitu. Kalau di Al-Azhar bagaimana? Kalau di Al-Azhar sampai hari ini itu penyalurannya hampir 70% kan. Gitu penyaluran hampir 70%, kemudian 20%-nya itu yang sebagiannya ada untuk membantu operasional kita yang kekurangan karena kita mendapatkan 10% sudah gitu ya. Nah, sisanya lagi untuk reinvestasi, dan reinvestasi masih kecil kali gitu. Nah, kalau mau ditambahin ya tinggal ditambahkan aja, itu alokasi yang alokasi yang diputuskan sepenuhnya oleh forum ataupun majelis dari sisi misalnya mungkin kenadiran atau pihak yang berwenang. Dalam hal ini ya tentu nadir dan juga pihak-pihak yang kemudian punya wewenang untuk memutuskan kemana dan berapa besar alokasi yang diberikan. Pak Ustadz, ini kalau dari nilai lebih tadi hasil usaha atau hasil invest itu 10%-nya kembali ke pengelola atau ke nazirnya, itu kan antara 90 dengan 10 kan berbandingnya jauh Pak Ustadz. Ya, jauh, betul. Itu kalau kita mau usul atau kita mau naikin jadi 15, umpamanya 15, 85, itu secara regulasi memungkinkan nggak Pak Ustadz? Atau kita izinnya ke Kementerian Agama atau izinnya kemana sih Ustadz itu kalau yang begitu-begitu? Baik, terima kasih Pak. Menarik sekali Pak. Jadi kalau hemat kami Pak, pakem antara 10 dan 90, yaitu 10 dan 50 itu menjadi pakem yang tertulis secara tekstual Pak di undang-undang. Aturan? Iya, aturan undang-undang di wakaf uangnya itu begitu. Jadi 10 sama 50 itu sudah pakem. 10-90? 10-50, yang tertulis itu hanya 10 sama angka 50. Oh, gitu ya. Jadi 10 itu untuk yang nazir. Sebagai hak nazir. Siap. Yang 50-nya tuh minimal disalurkan. Berarti kan ada ruang 40 yang belum ditertulis. Siap. Nah, yang tidak tertulis itu bukan berarti nggak ada bukan berarti nggak boleh, hanya tidak diatur secara spesifik gitu loh Pak. Siap. Nah, mungkin dari ruang-ruang itu pihak nazir bisa melakukan hal-hal yang policy yang kemudian membawa maslahat lah. Itu yang tadi Pak Ustadz bilang ini yang 40 masih bisa diistihadkan. Ya, karena itu memang tidak secara spesifik diatur, betul. Karena bicaranya minimal 50% disalurkan, artinya ketika nyalurin 50% plus 1 juga nggak ada masalah kan. Secara regulasi sudah memenuhi unsur itu. Tapi apakah secara tata kelola kelembagaannya masing-masing itu sudah memenuhi, itu tergantung lembaga masing-masing. Kalau lembaga kemudian punya aturan 70% disalurkan, maka ya itu yang disalurkan sebagai sosial. Jadi kalau wakaf sebetulnya Ustadz itu berbeda dengan zakat, berbeda dengan praktek zakat di mana alokasi untuk nazir, untuk amilnya, untuk mustahiknya itu sudah diatur. Bahkan dalam Al-Quran kan, tapi kalau wakaf kan nggak ketemu Ustadz, nasnya di Al-Quran juga nggak ada gitu. Yang kita temukan hanya sedekah jariyah gitu. Nah dari sini kita melihat bahwa ruang-ruang untuk melakukan pengembangan dalam praktek pengelolaan wakaf itu sangat terbuka di sini. Selama itu masih dalam koridor-koridor sunnah dan Quran, itu menurut kami tidak ada persoalan mendasar terkait itu. Karena memang tidak spesifik
Betul. Malah lebih terkesan lebih luas Pak Ustadz ya. Betul, karena justru begini Ustaz, kalau antum misalnya alhamdulillah Allah takdirkan menjadi orang kaya, kemudian antum setiap hari berzakat, bersedekah ataupun kemudian uangnya habis disedekahkan gitu ya. Artinya uang antum itu nggak pernah ngumpul jadi nisab atau haul. Jadi muzaki ya. Jadi nggak jadi muzaki dong Iya, antum, iya, iya. karena nggak ada duitnya. Kan syarat muzaki kan harus nisab sama haul kan. Iya, iya, iya. Nah, haulnya nggak nyampe karena setiap sebelum 1 tahun uangnya udah habis. Udah habis kemana? Disedekahkan. Iya, Gitu. iya. Hartanya antum hanya punya rumah misalnya katakanlah. Antum pendapatannya misalnya katakanlah setahun, pendapatan setahun tuh antum katakanlah 1 miliar. Tapi antum per bulan itu sedekahkan 200 juta, 200 juta, 200 juta gitu. Di bulan ke-6 udah nggak ada pendapatannya. Antum biaya hidup biasa sebagai orang normal misalnya gitu. Ya antum nggak wajib bayar zakat. Kenapa? Sudah habis dibagikan. Nisabnya nggak nyampe. Ya? Nggak nyampe nisabnya gitu. Atau haulnya ya nggak nyampe setahun loh. Udah habis duluan gitu. Iya, iya, iya. Jadi setiap bulan antum sudah sedekahkan, sudah habiskan, maka tidak ada nisab, tidak ada haul di situ. Maka nggak wajib. Karena antum sebagai orang kaya nih secara rumah kan dipakai, Siap. rumah dipakai kan nggak dibayar Zakat zakat kan, iya. mobil punya 1 misalnya dipakai nggak dibayar zakat, emas antum nggak nyimpen, tanah nggak nyimpen, pokoknya pendapatan itu disedekahkan, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Bisa jadi Ustaz begitu ya. Iya bisa jadi gitu. Nah wakaf ini menjadi menurut pemikiran kami ya, menurut pemikiran kami, Siap. sepertinya menjadi sarana kepada umat Islam ketika memang secara kapabilitas tidak memiliki kemampuan untuk mengelola aset yang memiliki nilai ekonomi dalam jangka panjang dan berkelanjutan, maka diamanahkan ke lembaga nazir supaya aset manfaatnya itu bisa dikelola dalam jangka waktu yang panjang oleh organisasi yang amanah gitu kira-kira Ustaz. Oke. Karena kan kita sebagai pemilik harta kan pasti akan meninggal dunia kan. Nah, harta ketika itu diwariskan saja, maka manfaatnya hanya kepada keturunan kita dan hanya di dunia saja. Tapi kemudian ketika kita meyakini bahwa ada satu metode pengelolaan harta yang itu kalau dilakukan, maka manfaatnya akan lebih panjang dan penerima manfaatnya lebih banyak. Nah, tapi saya punya umur yang terbatas, maka saya wakafkan melalui nazir. Nazirnya siapa? Ya nazir tentu saja nazir berbadan hukum. Dalam hal ini organisasi. Ya gitu loh Ustaz. Dan kita alhamdulillah sudah Ustaz. Nah, alhamdulillah Al-Azhar menjadi salah satu nazir yang sudah berbadan hukum dan sudah memiliki izin dari Kementerian Agama dan dari Badan Wakaf Indonesia. Gitu. Pak Ustadz, ini kan soal uang Pak Ustadz. Ini Ya. kalau semua angka-angka ini dan ilustrasi keuangan yang tadi Pak Ustadz sampaikan ke kita, ini kalau kita konsultasikan ke Badan Wakaf Indonesia, sekarang kan ada Badan Wakafnya, Ya, Pak Ustadz. betul, Negara kan betul. punya aturan main itu. Betul. Itu kalau kita konsultasikan ke BWI kan, sekali lagi ini menyangkut uang Pak Ustadz. Betul, ya. betul. Itu di sana jawabannya sama kayak begini Ustadz ya? Di BWI juga ya? Akan mirip, mungkin akan juga bisa beda. Karena kan tadi Pak, ruang yang 40 tadi itu kan ruang yang tidak secara spesifik Oke, tertulis iya. dalam undang-undang. Kan kalau undang-undang wakaf hanya menuliskan 10% untuk nazir, 50% minimal disalurkan. Nah, ruang 40-nya ini nih pasti antum mungkin ada Iya, kemungkinan, ada kemungkinan. Karena berbeda. wilayah istihad, Ustaz, Karena ya. wilayah ini wilayah istihad, tapi nggak masalah Iya, untuk iya, iya. untuk kemudian menambah apa ya, khazanah, menambah Dan insight. pasti koridornya itu maslahat Ustadz. Betul, Pasti koridornya maslahat. maslahat. Dan tergantung bagaimana yayasan itu dijalankan. Siap. Misalnya contoh yayasan itu fokus pada bisa katakanlah kemanusiaan. Mungkin alokasinya akan banyak ke kemanusiaan. Kan bisa beda-beda. Siap. Oh, yayasan itu mengelola banyak musola-musola. Ya mungkin untuk bantuan musola diperbanyak gitu. Jadi tidak ada yang kemudian sifatnya saklek gitu. Karena ini merupakan ruang yang sepertinya memang ruang yang diberikan oleh negara untuk pengelola wakaf supaya mereka bisa berpikir gitu. Untuk bisa mana yang lebih prioritas ditambahin. Ketika penyaluran lebih dioptimalkan, silakan disalurkan. Tapi ketika penyaluran udah cukup 50/1, silakan dialokasikan reinvestasi. Kan itu menjadi ruang ijtihad untuk nazir gitu. Iya. Pak Ustadz, kita terbatas dengan waktu. Siap. Kalau ya kita sebagai sebuah lembaga di YPI Al-Azhar, Pak Ustadz punya contoh nggak? Contoh aplikasi atau penerapan wakaf yang sudah mulai dirintis? Tentunya banyak Pak Ustadz ya. Ya. Tapi tolong disebut satu yang menjadi barometer kita, kiblat kita kalau kita mau nanya, kalau kita mau konsultasi, mungkin ada lembaga, ada unit di bawah naungan YPI Al-Azhar yang sudah mempraktekkan ini. Di antara banyak contoh unit, mungkin Pak Ustadz bisa sebut satu, yang harian, yang mingguan, yang bulanan, jumlah besar atau kecil. Siap. Kira-kira gimana, Ustadz? Kalau saat ini alhamdulillah terima kasih teman-teman di SMP
Islam Al Azhar yang di sentra primer. Itu SMP Islam dua-dua Ustaz ya? Dua-dua. Sentra primer. Ya, Iya, iya. itu sudah mulai mempraktekkan wakaf harian, wakaf daily ya. Oh. Walaupun saya nggak tahu, belum ngecek nih Pak. Siap. Jumlahnya tuh bagi saya nggak ada masalah ya. Siap. Namanya orang mau berbuat baik kan, monggo-monggo saja kan, mau berapapun nilainya gitu. Dimulai dari 1.000, 2.000. Kalau wakaf Al Azhar sendiri, insya Allah wajib Pak. Wajib dalam tanda kutip ya. Siap. Karena pamali Pak ngajak orang wakaf tapi nggak berwakaf itu artinya kayak sampean ngajak orang tahajud, Iya. cuman update status gitu. Iya. Tahajudnya mah kagak, cuman tidur gitu. Iya. Jadi kayak nggak gimana ya, nggak resep aja gitu. Iya, Jadi iya. saya kemudian mewajibkan ke teman-teman di Wakaf Al Azhar untuk berwakaf setiap minggu seberapapun kemampuannya. Nah, setiap minggu tuh kita ngambil waktu hari Jumat. Itu Rp10.000. Gitu ya. Masing-masing beda, ada yang mungkin 50.000, ada yang mungkin tergantung keikhlasan masing-masing gitu. Siap. Kita tidak bicara kemampuan tapi keikhlasannya gitu. Kalau kemampuan ya mungkin ada yang mampu tapi Silakan gitu. nggak ikhlas ya ngapain gitu kan. Nah, atau mungkin ada yang ikhlas tapi nggak mampu ya monggo sesuai dengan keikhlasan dan kemampuan masing-masing. Nah, ini salah satu unit yang kemudian kita bisa lihat itu cukup cukup aktif ya untuk mensiarkan dan juga mempraktekkan. Nah, selain itu juga kami di Wakaf Al Azhar berkolaborasi dengan beberapa mitra mengumpulkan dana wakaf uang yang sifatnya temporary atau berjangka waktu, Ustaz. Dalam bentuk instrumen sukuk tadi. Siap. Itu kita kerjasama dengan Bank Permata Syariah. Setiap tahun kita mengumpulkan dana sampai tahun lalu kami mengumpulkan 11,5 miliar. Tahun ini kami mengumpulkan sekitar 2,3 miliaran. Jadi itu rutin. Nanti setiap 2 tahun nanti kembali ke investornya atau ke donaturnya. Nah, ini adalah skema wakaf yang kita sebut sebagai wakaf temporer atau wakaf ada jangka waktunya selama 2 tahun. Nanti kembali lagi ke pemilik dana gitu. Jadi selama 2 tahun pemilik dana yang seharusnya menerima kupon itu tidak mendapatkan kupon bagi hasil atau kupon sukuknya. Kupon sukuknya masuk ke lembaga wakaf yang kemudian menyalurkan hasil dari hasil yang dari sukuk tadi gitu. Nah, ini setiap 2 tahun nanti dananya kembali. Nah, karena apa? Karena dalam literatur wakaf kita mengenal 2 jenis wakaf yang dibagi dalam konteks waktu. Pertama selamanya atau kita sebutnya mu'abbad, yang kedua mu'aqqad yang punya jangka waktu tertentu gitu. Entah itu setahun, 2 tahun, 5 tahun gitu. Tapi kalau dalam konteks ini sukuk itu 2 tahun, sukuk wakaf link sukuk gitu. 2 tahun itu aturan dari sana apa ya? Aturan negara ya? Pemerintah, betul. Aturan negara. Jadi polanya bukan lembaga wakaf Al Azhar yang bikin, bukan. Siap. Memang kita menyampaikan apa yang sudah menjadi pola ketentuan dari pemerintah negara Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan. Produk itu yang merilis adalah Kementerian Keuangan. Jadi Masya Allah mereka secara giroh sangat semangat mengembangkan wakaf uang melalui instrumen-instrumen yang secara pakem investasi itu aman untuk nasabah, aman untuk wakif gitu. Oke, Pak Ustadz Rayyan, kita masih ada sisa waktu 1 menit. Buat teman-teman sahabat MRATS dimanapun berada, ya sekedar pengantar ya tentang keilmuan atau narasi tentang wakaf disampaikan secara gamblang oleh Ustadz Rayyan. Nanti di lain waktu kita coba gali lebih banyak, lebih spesifik. Ustadz, mungkin sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan ke teman-teman sahabat Masjid Raya Al Azhar Tangerang Selatan, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Ali atas undangannya, obrolannya walaupun singkat tapi sangat mengesankan. Jadi kami ingin menyampaikan hal yang insya Allah mudah-mudahan menjadi kebaikan buat kita semua, mengajak teman-teman di Masjid Raya Al Azhar Tangerang Selatan dan sekitarnya, baik itu teman-teman dari sekolah, dari tetangga, dari sekitar, dari jamiah, macam-macam dari berbagai kalangan, mangga kita sama-sama kuatkan syiar dakwah berkelanjutan di Masjid Raya Al Azhar Tangerang Selatan melalui program wakaf uang untuk dakwah Masjid Raya Al Azhar Tangerang Selatan yang merupakan kerjasama kolaborasi antara Wakaf Al Azhar dan juga Masjid Raya Al Azhar Tangerang Selatan bersama berbagai pihak dalam mendukung dan mensukseskan program ini. Jadi tunggu apa lagi? Dakwah berkelanjutan adalah masa depan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rayyan, dan buat semua sahabat MRATS dimanapun berada, jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bos.